Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Cahyanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 NPM 20040403006. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi yang pertama tentang identitas nasional, yang kedua tentang integrasi nasional, dan yang ketiga tentang nilai dan norma konstitusional. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dari identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia inilah membuat bangsa lain dengan mudah mengenali dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oh iya, menurut kalian apa sih yang menjadi karakteristik yang membedakan negara Indonesia dengan bangsa lain? Jadi, yang menjadi karakteristik dan ketentuan identitas nasional yaitu bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sebelum kita membahas tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, terlebih dahulu kita akan membahas tentang dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yaitu identitas kesukubangsaan, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan bersinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, mengapa sih identitas nasional itu penting bagi sebuah negara? Ya, karena dengan identitas nasional membuat suatu bangsa itu terkenal dan dapat dibedakan dengan bahasa lain. Bagaimana sih upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Yaitu dengan bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup di dalam Pancasila sehingga pada akhirnya Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Materi yang kedua yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Integrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit atau massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi adalah kebalikan dari disintegrasi. Jika integrasi adalah keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi yaitu ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi.
Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang nilai dan norma konstitusional. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.